Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Malik Ibrahim, nomor absen 17 dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan, yaitu tugas ini merupakan tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas 12 semester 5 tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, yaitu kasus pembunuhan Munir. Kronologinya, pada tahun 2004, tepatnya tanggal 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia atau HAM dan pendiri Kontras dan Imparsial Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana. Sesuai dengan hukum nasionalnya, pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum. Jenazah Munir dimakamkan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Pada 11 November 2004, pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir telah keluar hasilnya yang diperiksa oleh Institut Forensik Belanda atau NFI membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Lalu pada tanggal 12 November 2004, Suciwati, istri dari Munir, mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi namun gagal. Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir. Berlangsung siaran pers bersama sejumlah LSM di kantor Kontras, mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi dan menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga dan membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil. Desakan serupa dikeluarkan oleh para tokoh masyarakat di berbagai daerah. Lalu pada tanggal 18 November tahun 2004, Markas Besar Polri memberangkatkan tim penyelidik termasuk ahli forensik dan Usman Hamid, koordinator dari Kontras, ke Belanda. Pengiriman tim tersebut bertujuan meminta dokumen autentik berikut mendiskusikan hasil otopsi dengan ahli-ahli forensik di Belanda. Tim ini gagal mendapatkan dokumen otopsi asli karena tidak memenuhi prosedur administrasi yang diminta pemerintah Belanda. Istri Munir, Suciwati, mendapat teror di rumahnya di Bekasi pada tanggal 20 November 2004. Lalu pada tanggal 22 November 2004, Suciwati dan beberapa aktivis NGO bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 setuju dengan usulan yang diajukan oleh kerabat Munir untuk mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen. Lalu rapat paripurna DPR sepakat untuk meminta pemerintah membentuk tim independen kasus Munir dan segera menyerahkan hasil autopsi kepada keluarga almarhum. Selain itu, DPR juga membentuk tim pencari fakta sendiri. Suciwati bersama beberapa aktivis LSM bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara. Presiden berjanji akan membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus Munir ini. Lalu pada tanggal 26 November 2004, Imparsial dan Kontras menyerahkan draft usulan pembentukan tim independen kasus Munir kepada Presiden melalui juru bicaranya, Andi Malarangeng. Draft ini berisi bentuk tim, mekanisme tim, dan daftar nama calon anggota tim. Lalu pada tanggal 28 November 2004, Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama almarhum Munir. Hingga kini sudah 21 orang yang telah diperiksa. Dan pada 22 Desember 2004, ratusan aktivis dan korban pelanggaran HAM berdemo di depan istana untuk meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera membentuk tim investigasi terindependen kasus Munir. 21 Desember 2004, di Mabes Polri terjadi pertemuan antara kepolisian, Kejaksaan Agung, Dephoek, dan HAM, serta aktivis HAM untuk membahas tindak lanjut tim independen kasus Munir. Lalu pada 23 Desember 2004,
Presiden SBY mengesahkan tim pencari fakta untuk kasus Munir yang anggotanya melibatkan kalangan masyarakat sipil dan berfungsi membantu Polri dalam menyelidiki kasus terbunuhnya Munir. Lalu berlanjut ke tahun 2005. Pada tanggal 13 Januari 2005, TPF pertama kali bertemu dengan tim penyidik Polri. Dalam pertemuan tersebut, TPF menilai tim penyidik lambat dalam menetapkan tersangka. Lalu 11 Februari 2005, TPF mendesak Polri untuk melakukan rekonstruksi. Pihak Polri berkilah rekonstruksi tergantung kesiapan Garuda. Pada tanggal 24 Februari 2005, Ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda tidak kooperatif dalam melakukan rekonstruksi kematian Munir. Ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi menilai Garuda menutupi kematian Munir. Selain menghambat rekonstruksi kematian Munir, pihak manajemen Garuda juga dapat memasukkan surat penugasan Polikarpus, seorang pilot Garuda. Pada tanggal 3 Maret, TPF menemui Presiden SBY untuk melaporkan perkembangan kasus Munir. TPF menemukan adanya indikasi konspirasi dalam kasus kematian pejuang hak asasi manusia atau HAM Munir. Ketua TPF kasus Munir, Brigjen Pol Marsudi Hanafi, TPF menyatakan terdapat indikasi kuat bahwa kematian Munir adalah kejahatan konspiratif dan bukan perorangan, di mana di dalamnya terlibat oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi PT Garuda Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Pada tanggal 4 Maret 2005, Kapolri Dai Bahtiar mendukung temuan TPF kasus Munir yang menyatakan direksi PT Garuda Indonesia terlibat dalam pembunuhan Munir. Lalu pada tanggal 7 Maret 2005, tim investigasi DPR berpendapat Polikarpus banyak berbohong dan pertemuannya di DPR. 8 Maret 2005, sejumlah organisasi HAM Indonesia Pada tanggal 8 Maret 2005, sejumlah organisasi HAM atau Hak Asasi Manusia Indonesia akan membawa kasus Munir ke Komisi HAM PBB. Dalam sidangnya yang ke-16 di Jenewa, Swiss 14 Maret sampai dengan 22 April 2005, mengingat Munir sudah menjadi tokoh HAM internasional. 10 Maret 2005, Polikarpus tidak memenuhi panggilan Mabes Polri dengan alasan sakit. Panggilan 1 Mabes Polri dengan alasan sakit. Brigjen Pol Marsudi Hanafi, yaitu ketua dari TPF, mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan lambannya kerja tim Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Mabes Polri dalam mengusut kasus kematian Munir. Lalu pada tanggal 14 Maret 2005, penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa Polikarpus selama 13 jam lebih dengan lie detector. 15 Maret 2005, Polri kembali memeriksa Polikarpus. TPF merekomendasikan 6 calon tersangka, 4 dari lingkungan PT Garuda. Lalu pada tanggal 16 Maret 2005, Kepala BIN atau BIN Syamsir Siregar membantah adanya keterlibatan anggota BIN atau BIN dalam pembunuhan Munir. Pada tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Lalu tanggal 23 Maret 2005, Suciwati, itu istri dari Munir, memberikan kesaksian di hadapan sidang Komisi HAM PBB di Jenewa. Kepala BIN Syamsir Siregar membantah bahwa Polikarpus adalah anggota BIN. Lalu tanggal 28 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang masa kerja TPF hingga 23 Juni 2005. Jaksa Agung Abdurrahman Saleh telah mengirim surat ke pemerintah Belanda yang menjamin tidak akan memvonis hukuman mati bagi terpidana kasus Munir. Surat ini dibuat agar pemerintah Belanda bersedia memberi data hasil forensik yang autentik tentunya. Lalu pada tanggal 5 April 2005, Polri menetapkan 2 kru Garuda, yaitu Odi Irianto, kru Pentri, dan Yeti Susmiarti selaku pramugari, menjadi tersangka kasus Munir. Mereka adalah kru kabin selama penerbangan Garuda Jakarta Singapura di kelas bisnis tempat Munir duduk. Dalam siaran persnya,
Suciwati menyatakan pendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk Ketua Komisi HAM PBB Makarim Wibisono selama kunjungan kampanye di Eropa. Setelah gagal 2 kali, akhirnya TPF berhasil bertemu dengan jajaran tinggi BIN. Hasil kesepakatannya adalah TPF BIN akan bentuk tim khusus. Usman Hamid mempertanyakan polisi yang tidak memeriksa sebagai nama yang telah direkomendasikan TPF dan mempertanyakan penetapan 2 tersangka baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.